Berikut ini adalah sistematika penulisan skripsi prodi manajemen. Teman-teman bisa melihat di sini, skripsi itu terdiri dari 5 bab ya. Nah, pada kelas ini, kelas riset, kita hanya akan membahas bab 3 metode penelitian. Jadi, diasumsikan teman-teman telah melakukan penyusunan bab 1 dan bab 2 ya. Bab 1 ini terdiri dari bab 1 itu bagian pendahuluan ya, isinya adalah latar belakang masalah ya. Nah, ini disinilah kalian akan menuliskan fenomena penelitian beserta alasannya mengapa sih meneliti topik tersebut ya. Kemudian dari latar belakang ini diturunkan menjadi rumusan ya, rumusan penelitian, dan dari rumusan diturunkan lagi jadi tujuan penelitian. Kemudian subbab berikutnya adalah manfaat penelitian, di mana kalian akan menuliskan manfaat penelitian ini apa sih. Umumnya manfaat penelitian ini setidaknya ada 2 ya, secara akademik dan praktis ya. Kemudian berdasarkan apa-apa yang sudah disusun tadi di bagian latar belakang, di bagian tinjauan pustaka, masuk ke kajian teori ya. Jadi kalian akan mencantumkan teori-teori yang digunakan yang mendukung ya apa-apa yang sudah kalian tulis di latar belakang masalah ya tadi ya. Kemudian ada subbab penelitian terdahulu, dari sini dirumuskan kerangka berpikir, lalu hipotesis jika memang ada hipotesis penelitian ya, karena ada beberapa penelitian yang tidak memerlukan hipotesis ya. Nah, lalu inilah yang akan kita bahas, bab 3 metode penelitian. Terdapat 8 subbab untuk bagian bab 3 ya, mulai dari jenis penelitian, objek penelitian, yang ketiga ada populasi dan sampel, selanjutnya ada teknik pengumpulan data, definisi operasional, teknik analisis data, uji validitas dan reliabilitas, dan terakhir ada pengujian hipotesis jika ada ya. Bab 4 tentu saja isinya hasil dan pembahasan dari analisis data yang sudah kalian lakukan ya nanti ya. Kemudian diakhiri dengan bab 5 kesimpulan dan saran. Nah, minggu ini kita akan membahas subbab metode penelitian. Kita mulai yang pertama yaitu 3.1 jenis penelitian. Di subbab ini, sebelum kalian menyusun jenis penelitian, coba tolong recheck dulu tujuan penelitian yang sudah dicantumkan di bab 1.3 ya. Itu apa sih? Itu. Lalu yang kedua, kalian cek kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian yang sudah disusun di bab 2. Setelah itu, baru melakukan identifikasi jenis penelitian berdasarkan 2 poin yang tadi ya. Yang ini ya. Lalu selanjutnya kita lihat contoh penyusunan subbab ini ya. Nah, di sini jangan lupa pada subbab ini hal yang perlu disajikan adalah jenis penelitian beserta definisinya ya. Lalu alasan mengapa menggunakan jenis penelitian tersebut. Misalnya seperti ini ya. Jenis penelitian yang digunakan adalah verifikatif. Nah, di sini disebutkan ya penelitiannya jenis penelitiannya adalah verifikatif. Lalu dilanjutkan dengan definisi penelitian verifikatif. Penelitian verifikatif itu apa sih? Yaitu ini ya, penelitian yang menguji hipotesis melalui pengumpulan data lapangan dan seterusnya ya. Di sini bisa dibaca sendiri ya. Dan jangan lupa dicantumkan sumber referensinya ya, atau sumber kutipannya ya. Biasanya kita mencantumkan dengan nama belakang dan tahun ya. Ini misalnya. Kemudian baru dijelaskan alasannya mengapa menggunakan jenis penelitian tersebut. Seperti yang saya bilang sebelumnya, alasannya itu biasanya konsisten, bukan biasanya ya, harus konsisten dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, tujuan penelitiannya adalah untuk menguji pengaruh antar variabel. Ini contoh ya, nanti ini disebutkan variabelnya ya. Di sini saya kasih X, 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 Y, 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 dan seterusnya ya. Oleh karena itu, penelitian verifikatif dianggap cocok untuk penelitian ini. Jadi, ini dianggap sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah ditetapkan di bab 1 ya. Kemudian, yang berikutnya, metode penelitian ini, metode dalam penelitian ini ya, adalah exploratory survey ya, melalui pengumpulan data. Jadi, dia menggunakan metode survei ya, melalui pengumpulan data dari responden di lapangan. Instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terbuka dan pernyataan-pernyataan yang perlu dinilai oleh responden sesuai dengan pilihan yang tersedia.
Terus berikutnya diharapkan dengan jenis penelitian dan metode yang dipilih dapat ditemukan gambaran serta pengaruh antar variabel penelitian sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Jadi intinya ya jenis penelitian itu tadi ya, kalian mengidentifikasi tujuan penelitian dulu, baru lihat yang mana sih yang cocok dengan tujuan penelitian saya gitu ya. Lalu kita lanjutkan ke subbab 3.2. Objek penelitian. Nah, pada subbab ini kalian akan menjelaskan tempat dan variabel penelitian. Di sini dicontohkan dimulai dari definisi objek penelitian ya. Objek penelitian adalah, nah nanti kalian bisa mencantumkan definisinya, jangan lupa cantumkan sumber kutipannya ya. Setelah itu baru menjelaskan nih. Penelitian ini mengkaji faktor yang mempengaruhi talent management di Bank BUMN. Jadi di sini sudah disebutkan tempat penelitiannya di mana? Di Bank BUMN. Nah, untuk memperoleh jawaban dari tujuan penelitian yang sudah dirumuskan, maka peneliti melakukan penelitian di kantor pusat seluruh Bank BUMN. Oleh karena itu, objek penelitian ini adalah objek penelitiannya ini ya, variabel, berarti ini adalah variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini ya, yaitu 1. Variabel program pengembangan karyawan, 2. Talent management, 3. Retensi karyawan. Nah, kalian juga sama, nanti kalian akan mencantumkan variabel-variabel yang jadi objek penelitiannya ya. Demikian cara menyusun jenis dan objek penelitian. Terima kasih.